wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-hadithur rabi' asyar, hadith yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi bersabda, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, hendaklah kalian memperbanyak daripada ucapan la ilaha illallah. Haditsun sahih, ini hadis sahih, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qauluhu jaddidu imanakum, tadi Nabi mengucapkan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Laisal muradu arruju ilal iman ba'da riddah wal iyadu billahi ta'ala. Maksudnya memperbaharui iman bukan berarti murtad dulu terus imannya diperbaharui lagi. Kalau itu ya naudzubillah. Jadi maksudnya Nabi perbaharui iman, oh berarti imannya lepas dulu terus iman lagi perbaharui, ya bukan gitu. Maksudnya bukan memperbaharui iman seperti itu. Terus maksudnya gimana? Balil muradu anal insana qattat ufu muraqabatuhu lillahi ta'ala bisababin syighalihi bi a'malid dunya wa ma yu'radu lahu fihi. Yang dimaksud dengan perbaharuilah iman, manusia itu terkadang merasa diawasi oleh Allah itu terkadang lemah. Kenapa bisa menjadi lemah? Sebab dia banyak kesibukan dengan hal-hal duniawi, sehingga karena banyak kesibukan duniawi sampai merasanya dia diawasi Allah itu jadi kurang. Disitulah bahwa yahtaju ila tajdidi taqwiyatiha. Di situ dia butuh untuk memperbaharui, dalam artian memperkuat kembali keimanannya. Jadi tadi Nabi bilang perbaharui iman, ya bukan berarti imannya dihilangkan dulu terus beriman lagi, bukan gitu. Tapi imannya ketika sedang lemah maka perbaharui lagi, dalam arti diperkuat lagi. Perkuat lagi imannya dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kama annahu qad yanqusu indahul iman bi fi'lil ma'siyah fahuwa yahtaju ila tajridi ziyadah allati dha'ufa bil ma'asi. Begitu juga selain hal-hal duniawi, kalau hal duniawi saja bisa mengurangi iman, melemahkan iman, apalagi maksiat. Orang ketika maksiat imannya berkurang terus. Nah, iman yang berkurang tadi diperbaharui lagi, ditambahin lagi, ditambal supaya terisi lagi keimanannya dengan mengucapkan tadi kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi memperbaharui iman itu intinya memperkuat yang tadinya lemah, memperkuat yang tadinya kualitas imannya berkurang. Nah, sekarang apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu secara bahasa membenarkan. Oh, saya beriman sama Nabi, berarti saya membenarkan Nabi. Saya beriman dengan Allah, saya membenarkan Allah. Itu yang dimaksud iman. Yang lebih lengkapnya itu tasdiqun Nabi fima ja'a bihi mimma ulima minad dini bid-darurah. Jadi iman itu kita membenarkan Nabi dengan segala hal tentang agama yang beliau bawa.
kita meyakini kebenaran Nabi, kita meyakini kebenaran syariat yang dibawa Nabi, kita meyakini kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi. Nah, itu namanya beriman. Jadi kita membenarkan, kita meyakini bahwasanya Nabi dan ajaran agama Islam yang dibawa itu benar. Nah, itu yang dinamakan iman. Jadi iman itu kita perkuat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu makna hadis secara umumnya. Jadi perkuatlah iman, perbaharuilah iman kalian. Maksudnya perkuatlah dan perkuatlah yang lemah dan yang berkurang dengan cara memperbanyak kalimat tauhid. Nah, kenapa dengan mengucapkan kalimat tauhid? Apa efeknya mengucapkan kalimat tauhid tadi? Li'annal mudawamata 'alaiha tujaddidul iman fil qalbi wa tamla'uhu nuron. Karena dengan kita mengulang-ulang, dengan kita memperbanyak kalimat tauhid itu selain dia memperbaharui iman di hati, wa tamla'uhu nuron, dia akan membuat hati menjadi bercahaya, wa taziduhu yaqinan, dan dia menambahkan rasa yakin dalam hati, wa taftahu lahu asroron yudrikuha ahlul basair, dan akan membuka pintu-pintu rahasia di dalam hati yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang soleh. Wala yungkiruha illa kullu mulhidin jair, dan tidak ada yang mengingkari hal ini, yang enggak percaya dengan hal ini, enggak percaya kalau la ilaha illallah bisa membuat hati bercahaya, enggak percaya bisa menambah yakin, enggak percaya. Nah, tidaklah ada orang yang tidak percaya dengan hal-hal demikian, melainkan dia adalah mulhid jair. Antara dia memang enggak percaya agama, atau dia Islam tapi Islamnya jelek, lemah, kalau dia enggak percaya dengan keterangan-keterangan semacam ini. Nah, itu makna hadis secara umum. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Jadi Nabi bilang memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Apa sih artinya la ilaha illallah? Apa sih yang kita ucapkan selama ini? Kan kita tahu terjemahannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan gitu terjemahannya. Terus itu orang Nasrani, dia nyembahnya katanya dia ada Tuhannya sendiri, Tuhan Yesus katanya dia. Orang yang Buddha ya ada Tuhan Buddha, agama lain puluhan agama dan mungkin ratusan agama yang lain ada Tuhannya masing-masing. Katanya tiada Tuhan selain Allah. Itu kenyataannya ada. Mereka katanya punya Tuhan ini, punya Tuhan ini. Mana katanya tiada Tuhan selain Allah. Apa nih makna ucapan la ilaha illallah? Wa makna la ilaha illallah, arti makna dari ucapan la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda bihaqqin, tidak ada apapun yang disembah dengan pantas, tidak ada yang pantas disembah fil wujudi, di seluruh alam semesta ini, illallah, melainkan Allah. Jadi secara terjemahan ya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah apa? Yang dimaksud itu tidak ada yang pantas disembah di seluruh alam semesta selain Allah. Jadi itu maknanya. Sehingga kalau ada orang nanya, itu orang agama lain punya Tuhan. Iya, itu Tuhan yang enggak pantas disembah menurut akidah kita. Kita harus mantap, jangan ikut-ikutan orang-orang sekarang nanti. Oh iya, setiap agama sama deh, ujung-ujungnya surga ya. Gimana? Kalau kita ngaku Islam, ya kita harus meyakini yang pantas disembah cuman Allah, yang lain enggak pantas disembah. Mereka meyakini Tuhan sebenarnya bukan Tuhan, enggak pantas disembah. Jadi kita kalau urusan akidah harus mantap. Jangan kebablasan dalam
toleransi kan, sekarang sering tuh bahasa toleransi. Kalau akidah harus kencang. Jadi jangan ikut-ikut aliran golongan yang semua agama sama, semua agama masuk surga, yang nggak ada. Ngapain kita berdoa ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah mati dalam Islam? Ngapain doa gitu kalau kita yakini agama lain juga masuk surga? Kita kan doa begitu karena kita yakin kalau matinya nggak Islam masuk neraka. Jadi harus kuat. Kalau akidah jangan digampangkan. Itu makna la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan yang pantas disembah di seluruh alam semesta selain Allah. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan lain, iya itu Tuhan yang nggak pantas disembah, nggak pantas disebut Tuhan. Cuman yang menurut keyakinan mereka Tuhan. Jadi kita harus mantap. Oh, kalau kita ngomong gitu nanti orang tersinggung. Kalau kita ngomong, oh yang masuk surga cuma Islam, agama lain masuk neraka semua. Nanti orang lain tersinggung. Berarti orang itu yang nggak paham toleransi. Toleransi itu kita hidup dalam keberagaman, bukan keseragaman. Jadi kita hidup beragam. Kita bilang hanya Islam yang masuk surga, orang kafir nggak masuk surga, ya mereka harus terima karena itu keyakinan kita, harus dihargai. Tapi kita juga harus menerima. Nanti mereka bilang ya udah, menurut ana masuk surga ana doang, Islam nggak masuk surga, ya nggak apa-apa menurut ente begitu. Kita hargai juga keyakinan dia. Itu baru toleransi betul, sama-sama menghargai. Silahkan yang bukan Islam meyakini Muslim masuk neraka, silahkan yang Muslim meyakini orang kafir masuk neraka. Saling menerima, jangan maksain. Yang Muslim maksa orang non Muslim harus ngakuin yang masuk surga Islam aja, atau yang orang non Muslim maksa Muslim ngakuin dia masuk surga, ya dicampur akhirnya. Nah, itu nggak betul. Jadi kalau akidah harus lurus. Agama yang betul cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Quran kan bilang gitu. Agama yang di sisi Allah cuma Islam aja yang betul. Nah, itu akidah. Dan itu makna la ilaha illallah. Jadi dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah itu bisa memperkuat iman. Dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah bisa memantapkan keyakinan kita bahwasanya Tuhan itu cuma Allah, yang pantas disembah hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian ketika kita mengucap tadi kalimat tauhid la ilaha illallah, itu kan berarti kita berzikir, kita zikir. Itu kan salah satu bentuk zikir. Nah, zikir ini ada tahapannya. Membaca zikir ini supaya efek tadi bisa terhasilkan, kan katanya Nabi baca banyak-banyak baca la ilaha illallah supaya iman tambah kuat. Tapi banyak orang baca la ilaha illallah imannya gitu-gitu aja. Nah, ini masa nabinya salah? Enggak, nabinya enggak salah. Dia cara zikirnya mungkin salah. Nah, zikir juga ada cara-caranya. Nah, Imam Ghazali beliau membagi zikir ada beberapa tingkatan. Ini zikir secara umum ya, termasuk membaca la ilaha illallah. Zikir itu beliau membagi ada beberapa marotib, ada beberapa tingkatan zikir. Al-ula yang pertama zikrul lisan faqat. Zikir cuman pakai lidah. Pokok anak ngucap la ilaha illallah. Itu zikir hanya pakai lidah. Wasanya ada tingkatan kedua, ini di atasnya berarti. Zikrul qalbi ma'al lisani takallufan. Zikir dengan lisan dan juga hati, tapi hatinya ini masih maksain. Dia dihadir-hadirkan dah, khusyuknya ini masih maksain. Itu tingkatan kedua. Yang ketiga, zikrul qalbi taba'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takalluf. Dia zikir pakai lisan dan hatinya khusyuk hadir tapi enggak dipaksain. Saking dia sudah biasanya zikir, itu hati sudah bisa khusyuk tanpa harus dia paksakan.
Itu tingkatan ketiga. Ada lagi tingkatan keempat, cuman kurang lebih sama kayak ketiga. Secara garis besar 3. Ada yang orang zikir pakai lidah saja, hatinya kemana-mana, baca la ilaha illallah, pikirannya kemana-mana. Ada yang dia pakai lisan sama pakai hati, hatinya khusyuk, tapi khusyuknya masih maksain karena baru belajar zikir. Ada lagi pakai lisan plus pakai hati, tapi hatinya ini sudah gampang, nggak maksain khusyuknya karena dia biasa zikir, hatinya khusyuknya gampang. Nah, kata Imam Ghazali, wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar. Katanya Imam Ghazali, tahapan yang pertama zikir yang pakai lisan saja, nggak pakai hati, hatinya kemana-mana, baca la ilaha illallah, pikirannya kemana-mana. Zikir hanya pakai lisan, itu qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar, manfaatnya sedikit, efeknya lemah, nggak terlalu ngefek, baca berkali-kali tapi nggak terlalu efeknya kurang berasa. Nah, itu mungkin yang kebanyakan awam, tapi ya lebih bagus jangan terus ya udah deh saya nggak baca deh, nggak ngerti juga, jangan, lebih baik baca daripada nggak baca sama sekali, udah nggak ngerti nggak baca lagi, ya lebih repot lagi kan. Masih mendingan nggak ngerti tapi baca. Kalau mau lebih bagus lagi, pahami apa yang dibaca. Nah, itu kata Imam Ghazali. Jadi zikir pakai lisan, kalau mau naik lagi pakai lisan plus pakai hati, walaupun khusyuknya masih maksain. Kalau sudah terbiasa, yang lebih bagus lagi, zikir pakai lisan, pakai hati, dan khusyuknya ini sudah bawaan, nggak maksain. Nah, apa yang dimaksud zikir pakai hati? Kalau zikir pakai lisan kan jelas ya, ngucap la ilaha illallah, dia ngucap subhanallah, dia ngucap alhamdulillah, itu zikir pakai lisan. Kalau zikir pakai hati tadi maksudnya gimana zikir pakai hati? Ada 2 model. Zikir pakai hati ada 2 model. Yang pertama, makna zikrul qalbi antakuna suratu zikri al-jari ala lisan hadiratan fihi wa jariyatan alaihi. Zikir pakai hati itu gambaran pertama, lafaz atau teks zikir yang diucapkan oleh lisan, dia ucapkan juga pakai hati. Mislu ma idza qala dzakir bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha biqalbihi. Misalkan ada orang ngucap la ilaha illallah, di saat yang sama hatinya ngucap la ilaha illallah. Itu model zikir pakai hati yang pertama. Jadi lisannya ngucap, hatinya ngucap dengan kata yang sama. Lisannya ngucap subhanallah, hatinya ngucap subhanallah. Terus itu berarti dia zikir lisan plus hati. Zikir lisan plus hati. Ada juga model zikir pakai hati yang kedua. Waqad yakunu ma'na dzikril qalbi bi an yakuna ma'na dzikril jari ala lisan hadiran fihi. Bisa juga diartikan zikir pakai hati itu makna dari zikir yang dia ucapkan dalam lisan, secara makna dia hadirkan dalam hati. Bukan lafadznya diucapkan tapi maknanya direnungi. Contohnya mithlu an yaqula bilisanihi la ilaha illallah wa yakunu ma'na hadil kalimati syarifah alladhi huwa infiradul haqqi bil ilahiyah. Nah, semisal dia ngucap la ilaha illallah pakai lisan, hatinya sambil merenungi, oh Tuhan itu cuman Allah, yang pantas disembah cuman Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi bukan dia ucap la ilaha illallah pakai hati, tapi sambil direnungi maknanya. Makanya tadi tak jelaskan dulu maknanya. La ilaha illallah itu tiada Tuhan yang pantas disembah di seluruh alam semesta melainkan Allah. Jadi gambaran kedua, zikir pakai hati itu ketika kita ngucap la ilaha illallah, ini hati sambil merenungi, enggak ada yang pantas disembah melainkan Allah. Tuhan itu hanya Allah. Jadi setiap la ilaha illallah dihadirkan, enggak ada yang pantas disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, Tuhan itu cuma Allah. La ilaha illallah, terus begitu.
Nah, itu dua gambaran zikir pakai hati. Bebas mau pilih yang mana. Kalau merenungi maknanya kayaknya masih repot, ya udah ucapkan aja teksnya. La ilaha illallah, lisan ngucap, hati ngucap. Kayak niat sholat kan biasanya usolinya kan mati usoli fardu kan begitu. Nah, itu teksnya kita hadirkan dalam hati. Nah, itu gambaran zikir pakai hati. Jadi kalau zikir pakai lisan saja itu tetap lebih bagus daripada enggak sama sekali, cuman efeknya enggak terlalu besar, manfaatnya enggak terlalu besar. Makanya itu mungkin yang kebanyakan kita lihat kok orang hadir majelis zikir, hadir di sini, hadir situ kayaknya maksiatnya terus-terus aja, imannya enggak nambah-nambah. Iya mungkin baca doang. Bacanya ya pikirannya kemana? Dia enggak berusaha zikir pakai lisan sama hati. Nah, supaya lebih ada hasilnya zikir-zikir yang kita baca, usahakan naik satu tingkatan. Pakai lisan dan hati. Pakai hati modelnya dua tadi. Bisa kata-katanya kita ucapkan dalam hati sambil pakai lisan, bisa kita hadirkan maknanya. Kalau hadirkan maknanya kayaknya kan sulit. Ini satu. Yang lain harus pelajari lagi apa nih terjemahannya, Lebih gampang yang pertama. Jadi kalau kita mengucap la ilaha illallah, ini hati la ilaha illallah. Mengucap subhanallah, ini hati subhanallah. Tapi kalau zikir-zikir yang umum sebenarnya sudah umum maknanya, bisa pakai model kedua. Oh, setiap mengucap subhanallah, maha suci Allah, hati merenungi Allah itu suci, gak mungkin ada sifat-sifat jelek, sifatnya bagus semua. Mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian cuma pantas buat Allah, enggak pantas buat selain Allah, direnungi. Nah, kalau itu dilaksanakan ada efek yang lebih besar. Ya minimal itu deh subhanallah, alhamdulillah, nama Allahu Akbar itu kan bacaan sholat. Kita harus tahu makna secara umumnya. Allahu Akbar, Allah maha besar, yang lain kecil. Enggak perlu ditakuti, yang perlu ditakuti Allah aja. Beda nanti hasilnya. Kalau orang setelah sholat 5 waktu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, antara yang baca saja lisan sama baca pakai hati hasilnya beda. Orang kalau subhanallah dia baca lisan dan hatinya, setiap dia habis sholat baca 33 subhanallah 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 sambil direnungi Allah itu maha suci, enggak ada sifat jeleknya, sifatnya bagus semua. Itu dia akan lebih mantep, enggak bakal goyang. Kalau nanti ada coba-coba orang ngetes, oh Allah katanya maha rahmat, kok orang disiksa di neraka. Oh Allah katanya maha pemberi, yang miskin banyak. Nah itu kan bisa menggoyahkan keimanan. Tapi kalau kita baca subhanallah direnungi maknanya, walaupun mungkin kita belum bisa jawabannya belum tahu, cuman anak tiap habis sholat baca subhanallah, Allah maha suci, sifatnya bagus semua, nggak ada sifat jeleknya. Alhamdulillah juga gitu, segala puji bagi Allah. Kalau habis sholat kita renungi itu, kita akan hilang sifat sombong. Ketika ada pujian orang muji, anak tiap habis sholat baca alhamdulillah, pujian itu buat Allah aja, anak nggak pantas dipuji, nggak bakal terpengaruh dengan pujian orang. Baca Allahu Akbar juga gitu, Allah maha besar. Ketika ada orang nakut-nakutin, anak tiap habis sholat baca Allahu Akbar sambil direnungi Allah maha besar, yang ditakuti hanya Allah, nggak bakal takut sama selain Allah gitu. Itu efeknya kalau orang baca zikir pakai lisan dan pakai hati. Jadi ketika kita baca la ilaha illallah, Nabi bilang perbanyak la ilaha illallah, itu bisa memperbaharui iman kalian, bisa menguatkan iman kalian ya dengan makna tadi. Jadi kalau bisa dibaca ya dengan direnungi maknanya sehingga efeknya lebih kelihatan. Wallahu a'lam. Oh ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah.
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.